What's up guys, welcome back to my YouTube channel again. Balik lagi sama gue Ihsan Julfikar. Sebelum mulai, subscribe dulu channel YouTube gue di sini dan follow juga Instagram gue di sini. Lalu kalian follow juga akun TikTok gue di sini, oke? Ya, di video kali ini lu pada tahu lah ya gue akan ngebahas apa. Bener banget, iOS 15.4.1 yang baru aja semalam atau tepatnya dini hari tadi resmi dirilis oleh Apple. Nah, iOS 15.4.1 ini membawa perbaikan cukup banyak. Nah, apa aja perbaikannya? Simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out guys. Ya, tepatnya semalam atau dini hari tadi Apple resmi merilis iOS 15.4.1 ya. Jadi bagian belakangnya doang nih yang berubah nih. iOS 15.4.1 ini resmi dirilis oleh Apple dan memang cukup ada perbaikan. Memang di update kali ini ngebahas perbaikan. Dan bukan hanya iOS 15.4.1 aja yang dirilis, tapi Apple juga resmi merilis iPadOS 15.4.1 untuk pengguna iPad, watchOS 8.5.1 untuk pengguna Apple Watch, lalu tvOS 15.4.1 serta HomePod OS 15.4.1 dan terakhir macOS 12.3.1. Jadi cukup banyak yang resmi dirilis oleh Apple untuk operating sistemnya, mulai dari iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV, HomePod serta macOS. Nah, di sini sebenarnya ini update minor ya, karena angka 1 di belakangnya yaitu berarti angka ketiga, bukan di bagian kedua. Jadi biasanya tuh iOS 15.3 atau iOS 15.4. Nah, ini iOS 15.4.1. Jadi ini memang apa ya? Bukan update yang besar. Kalau update yang cuma angka ketiga di belakangnya itu lebih ke minor sih, lebih ke perbaikan bug dan perbaikan lainnya kayak gitu. Nah, sebelumnya gue mau ngasih tahu dulu sama kalian kalau misalkan udah bisa update iOS tanpa harus terhubung ke WiFi. Dan semalam gue udah nyoba, seperti ini hasilnya. Ya, nanti kalau kalian akan update akan seperti ini. Kalian bisa lihat di sini gue nggak menggunakan WiFi, tapi gue menggunakan kartu atau data gue, paket data. Jadi bener aja prediksi gue pernah bahas di video sebelumnya kalau update OS menggunakan data atau paket data tanpa WiFi, dia ini mungkin bisa berjalan setelah lu sudah di iOS 15.4. Jadi ketika dari iOS 15.4 ingin update ke paling terbaru, itu bisa tanpa WiFi seperti ini nih. Nah, tampilan yang ini munculnya pop-up otomatis ya. Jadi ketika lu buka software update, dia akan langsung muncul pop-up seperti ini kayak gitu. Nah, kira-kira kecepatannya itu memang tergantung pakai data juga ya, dan koneksi si kartu provider yang lu gunakan. Dan ini nih contohnya nih. Di sini gua udah update ya, membutuhkan waktu 9 menit dengan kapasitas size yang di download itu 300 megaan ya. Tuh. Nah, setelah itu masuk ke preparing update ini membutuhkan, kalian bisa lihat jamnya aja ya. Jamnya ini jam 1 dini hari, nah lewat 2, dan di sini jam 1 dini hari lewat 7. Jadi memang memerlukan waktu sekitar 5 menitan kayak gitu. Dan itu kan tergantung koneksi juga ya, koneksi si kartu yang lu gunakan kayak gitu. Oke, kita masuk ke pembahasan iOS 15.4.1 ini, dimana kapasitas downloadnya itu 300 MB. Ini untuk iPhone 13 Pro ya. Gue belum tahu kalau misalkan di iPhone lain berapa. Kalian bisa komennya di bawah. Di sini khususnya untuk iPhone 13 Pro gue 300 megaan size-nya dan kapasitasnya. Dan kira-kira perbaikannya apa aja? Apple sebenarnya udah menotis di sini. Ada 3 perbaikan yang paling penting, yaitu terkait baterai drain ya. Perbaikan baterai yang apa ya, yang cepat turunnya, cepat habisnya. Meskipun gue nggak ngerasa, jujur di iPhone 13 gue nggak ngerasa, tapi nanti kita bahas pada bagian baterai. Lalu tentunya ada Braille device, ini lebih ke navigation text dan display alert. Lalu made for iPhone hearing device ya, lost connection bersama aplikasi ketiga kayak gitu. Jadi memang pada iOS 15.4.1 ini nih lebih ke perbaikan baterai drain yang cepat turun, meskipun gue nggak ngerasa boros. Jujur banget gue untuk di iPhone 13 Pro gue nggak ngerasa, tapi gue nggak tahu teman-teman pengguna iPhone lain 7, 8, 10, 10R, 10S, 10S Max dan seterusnya hingga iPhone paling terbaru bagaimana. Kalau kalian merasa boros, coba kalian update ke iOS 15.4.1 karena memang ini ada perbaikan pada baterai ya. Dan gue dari semalam ini belum habis, masih 70%. Memang kalau gue sih jujur ya, kalau misalkan baterai ini hanya masih 70% dan ya sampai saat ini belum habis. Memang gue merasa nggak boros sih, tapi gue nggak tahu teman-teman ya. Silahkan komen di bawah aja. Dan terkait navigasi tadi yang Braille itu pada accessibility sih. Jadi kalau misalkan gue kurang tahu juga sih, cuman itu lebih cenderung pada masalah accessibility di sini nih. Jadi intinya perbaikannya pada accessibility yang ada pada di sini ya gitu. Dan selanjutnya itu terkait hearing loss connection gitu, itu juga sama adanya di sini juga ya. AirPods lebih tepatnya juga bisa. Intinya itu lebih kayak perbaikan accessibility sih, fitur-fitur accessibility di mana loss connection kepada pihak aplikasi ketiga seperti itu cuy. Dan tentunya perbaikannya bukan hanya itu aja, ada perbaikan lainnya terkait fungsional. Contoh terkait Apple Music. Sebenarnya gue juga nggak ngerasa sih Apple Music ada bug ya atau ada kendala. Nah cuman ada perbaikan di bagian situ juga. Di sini sih gue ngerasa
ngerasa aman-aman aja untuk Apple Music dan semua lancar, mau lirik mau yang lainnya lancar, nggak ada kendala. Dan selanjutnya adanya juga security update pada Apple ya. Jadi bagian security update di sini kalau kita cek iOS 15.4.1 dan iPadOS 15.4.1. Di sini kalau kita tap, nah di sini ada ketentuannya nih Apple FVD, di mana ini security update yang diberikan oleh Apple terkait Apple FVD ini, dan ini available untuk iPhone 6s hingga paling terbaru seperti itu coy ya. Jadi terkait security-nya Apple sudah menambahkan lagi dan sudah memperbaiki juga di mana ada celah di bagian tersebut seperti itu. Oke, kita masuk langsung ke pembahasan yang paling ditanyain, yaitu iPhone storage. Ya, setelah gua pelajari, ya, seperti gue jelaskan juga di video sebelumnya pada saat update iOS 15.4 ya, di mana fitur-fitur tersembunyi, dan di situ gue jelasin di video itu bahwasannya sistem data itu memang seperti itu dan kita nggak usah khawatir aja. Ya, kita langsung cek aja untuk iPhone storage-nya. Kita ke setting, lalu kita ke general, lalu kita ke iPhone storage. Nah, di sini nih untuk loadingnya udah cepet ya, nggak lama ya, kalian bisa lihat untuk loadingnya cepet dan tadi nggak gue potong videonya. Nah, kita langsung aja untuk cek sistem datanya. Nah, sistem datanya masih sama ya. Jadi kalau teman-teman ada yang, "Bang, gue 20 GB sistem datanya," ya udah, lu nggak usah khawatir. Gue pun sama 20 GB. Jadi memang udah gue jelasin juga di video sebelumnya terkait sistem data ini memang memerlukan waktu, di mana dia harus menyesuaikan dengan fitur baru, dengan updatean baru kayak gitu. Dan ini berubah-berubah ya. Kadang ini 20. Tadi gue sempet cek juga bisa turun ke 15 GB, ke 14 GB, tapi ntar naik lagi. Jadi memang ini nggak statik, ini dinamik, berubah-berubah. Nah, kalian bisa lihat tuh 21 kan sekarang kayak gitu. Jadi sistem datanya berubah-ubah. Tapi intinya kalian nggak perlu khawatir, sistem data itu seperti gue udah jelasin di video sebelumnya itu aman dan normal-normal aja terkait sistem data yang membengkak. Oke? Lalu terkait performance, semalam sampai hari ini udah gue coba-cobain, udah gue tes ya, udah ya mau sosial media dan lainnya, ini cukup aman ya untuk performance ya. Bener-bener smooth dan aman-aman aja untuk performance, dan kita biar afdol kita langsung tes aja untuk benchmarknya. Oke? Ya, di sini gue menggunakan Geekbench 5 untuk benchmark. Kalian bisa lihat sendiri, gue sudah iOS 15.4.1 ya, dan di sini device gue menggunakan iPhone 13 Pro dengan prosesor A15 Bionic. Oke, ya kita langsung aja untuk benchmark, kita langsung run benchmark. Ya, kita tunggu prosesnya sampai selesai ya. Ya, sudah selesai benchmarknya ya. Di sini udah ada hasil skornya. Single skornya 1720, untuk multi core-nya 4636. Kalian bisa lihat sendiri, dan ini cukup aman banget ya, karena memang gue ngerasanya juga performance-nya nggak ada kendala sih, smooth-smooth aja untuk iPhone 13 Pro. Jadi gue kurang tahu nih untuk teman-teman nih di iPhone yang lain, silahkan komen aja di bawah kalau memang performance-nya kurang. Tapi harusnya sih aman-aman aja ya, karena setiap update baru OS itu adalah perbaikan dan tentunya peningkatan. Jadi seharusnya juga teman-teman juga iPhone-nya juga performance-nya meningkat dan aman kayak gitu. Ya, sekarang kita masuk ke bagian battery life. Ya, battery life iPhone. Tadi udah gue sindir-sindir sedikit-sedikit terkait baterai, dan memang bener ini perbaikannya di bagian baterai drain ya. Baterai drain yang memang boros pada iOS 15.4. Saat ini gue ngerasain bener-bener aman, meskipun gue sebelumnya nggak merasa boros juga, jujur. Tapi buat teman-teman pasti banyak juga yang ngerasa boros. Kayaknya solusinya adalah kalian harus update ke iOS 15.4.1. Dan kita cek aja langsung ke bagian setting di sini, lalu ke baterai. Kalian bisa lihat di sini ya analitik di baterai gue. Nah, bener kan? Gue itu charger di jam 9 malam sampai selesai kira-kira ya mungkin jam 10-an kayaknya. Nah, sampai hari ini masih di atas 50%, sampai jam segini masih di 67% lebih tepatnya. Intinya di atas 50% lah. Dan ini cukup irit banget ya. Sangat irit sih menurut gue, karena memang perbaikannya cenderung ke sana sih. Memang pada saat di informasinya di Apple itu memang memberitahukan cenderung perbaikannya pada baterai drain yang cepet boros di iOS 15.4 kayak gitu. Meskipun jujur gue nggak ngerasa boros, tapi ya ini ternyata memang berpengaruh juga pada gue juga. Ini gue ngerasa lebih awet juga akhirnya kayak gitu. Mungkin kemarin-kemarin gue nggak ngerasa. Nah, buat teman-teman yang ngerasa boros silahkan update ke iOS 19.4.1 ini, karena memang ini lebih cenderung ke baterai sih, dan kalian bisa lihat sendiri. Oke, sekarang kita cek untuk baterai health-nya. Ya, baterai health gue masih aman di 100%, tidak ada penurunan. Tapi intinya teman-teman kalau misalnya, "Bang, baterai health gue turun gara-gara update OS." Enggak, emang itu kebenaran aja lagi turun. Jadi bukan karena update iOS-nya gitu loh. Memang baterai health tuh udah waktunya turun, atau memang kebenaran lagi turun kayak gitu. Dan lagi pula baterai health itu hanya sekedar indikator aja ya, untuk kita bisa mengetahui kapan kita harus ganti baterai seperti itu. Oke, untuk baterai di sini sangat aman banget untuk iPhone 13 Pro, dan gue berharap teman-teman juga ikut aman juga baterainya. Kalian bisa komen juga di bawah terkait baterai pada iPhone kalian ya di iOS 15.4.1. Ya udah, segitu aja video gue kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa kalian like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya, dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye bye.